Malam pertama di asrama tua itu, Rara mendengar bisikan yang memanggil namanya dari balik dinding yang retak. Suara itu begitu lirih, tapi menusuk hati. Kita semua pernah ngalamin momen aneh dalam hidup. Tapi pernah nggak sih kamu ngalamin sesuatu yang nggak bisa dijelasin? Kayak tiba-tiba ngerasa dingin, padahal kipas mati. Atau dengar suara manggil nama kamu, tapi kamu lagi sendirian di rumah. Nah, malam ini gue bakal ceritain salah satu kejadian tentang kisah horor di sekolah. Sampai sekarang masih bikin gue merinding kalau ingat. Cerita ini dialami langsung oleh temen gue bernama Rara. Gimana ceritanya? Oke, langsung aja siapin headset, matiin lampu, dan ingat, jangan lihat ke belakang. Selamat menyimak ceritanya, dan jangan lupa subscribe channel ini agar malam ini kalian bisa tidur dengan nyenyak tanpa diganggu sama Mas Poci. Rara melangkah pelan memasuki kamar asramanya. Cahaya remang dari lampu koridor menambah kesan seram bangunan tua itu. Debu berterbangan saat ia membuka koper. Ya ampun, ini asrama benar-benar sudah lama nggak dipakai, gumamnya. Teman sekamarnya, Dina, duduk di ranjang seberang. Wajahnya tampak agak pucat. Jangan terlalu lama di sini malam-malam, Rara. Asrama ini punya cerita yang menyeramkan, kata Dina pelan. Rara tersenyum sinis. Masa sih? Itu cuma mitos kan? Dina menunduk. Katanya dulu di sini pernah terjadi kecelakaan. Banyak penghuni yang meninggal secara misterius dan asrama ini langsung ditutup. Rara mengerutkan dahi. Kecelakaan? Serius? Serius. Aku juga gak berani cerita banyak. Tapi jangan coba-coba ke ruang bawah tanah ya. Dina memperingatkan dengan nada serius. Malam itu, Rara tak bisa tidur. Tiba-tiba terdengar suara langkah di lorong. Ia menegakkan kepala dan menatap ke pintu kamar yang sedikit terbuka. Siapa di sana? Suaranya gemetar. Tidak ada jawaban, tapi terdengar bisikan lembut. Rara, Rara. Jantung Rara berdebar kencang. Ia menarik selimut ke atas kepala. Saat menutup mata, sosok gadis berambut panjang muncul di ujung ranjangnya. Wajahnya pucat dan mata penuh kesedihan. Semalaman Rara tidak bisa tidur karena didatangi sesosok hantu perempuan. Pada keesokan harinya, Rara bertekad mencari tahu lebih jauh. Rara mendapat informasi dari teman sekamarnya bahwa di loteng asrama terdapat buku-buku kuno dan dokumen kuno. Sore ini Rara bertekad untuk mencari tahu diam-diam ke loteng asrama. Sore harinya, sepulang sekolah, Rara mengendap-endap menaiki tangga yang menuju loteng asrama. Sesampainya di loteng asrama, ia mencoba membuka pintu kayu yang ada di ujung tangga. Pintunya tidak terkunci, dan kemudian masuk ke sebuah ruangan yang cukup luas. Rara melihat sekeliling. Cahaya ruangan itu temaram yang berasal dari jendela kaca kecil di atas dekat atap loteng. Di tengah ruangan, Rara melihat sebuah meja. Ia pun berjalan menuju meja itu dan menemukan sebuah buku catatan tua yang hampir robek.
Ini buku apa ya? Rara membolak-balik halaman buku itu. Ia membuka lembaran buku langsung ke tengah halaman. Di sana tampak sebuah tulisan tangan yang pudar menceritakan kejadian kecelakaan saat penghuni asrama sedang mengadakan pesta ulang tahun. Kejadiannya 20 tahun yang lalu. Penyebab kecelakaannya adalah karena ada yang secara tidak sengaja menyenggol lilin di meja dan jatuh mengenai gaun gadis yang berulang tahun. Gadis itu terkejut karena api tiba-tiba membesar membakar gaun dan tubuhnya. Gadis itu kalap berlarian ke sana kemari. Orang-orang dalam ruangan panik dan api semakin tak terkendali dan banyak yang terjebak. Tiba-tiba, suara pintu loteng terdengar dibuka dari luar. Rara tersentak kaget, dan ternyata yang masuk adalah seorang guru sekolah Rara. "Kamu di sana, Rara? Aku cari kamu." Suara guru pembimbing, Pak Arman. Rara cepat-cepat menyembunyikan buku itu. "Oh, Pak Arman, aku cuma lihat-lihat aja." Pak Arman tersenyum. "Kalau kamu butuh bantuan, bilang ya. Dahulu asrama ini memang punya sejarah kelam, tapi kita harus hormati mereka yang pernah tinggal di sini." Keesokan harinya berlalu tanpa ada kejadian apapun hingga sore hari. Hanya masuk sekolah seperti biasa sampai sore. Dan malamnya ada kejadian mistis yang kembali menimpa Rara. Rara bermimpi lagi tentang sosok gadis berambut panjang dengan wajah yang menyeramkan itu. Gadis itu hanya berdiri diam di hadapan Rara, dan tiba-tiba gadis itu berkata lirih, "Tolong aku, Rara, buka kebenarannya." Rara terbangun dengan napas tersengal dan menengok ke arah jam dinding yang masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Rara tidak bisa tidur lagi karena mimpi seramnya itu, hingga fajar pun tiba. Esoknya ia mengajak Dina dan beberapa teman dekat untuk menyelidiki. Dina memperoleh informasi dari senior bahwa di ruang arsip ada beberapa dokumen lama yang mungkin berkaitan dengan tragedi kebakaran besar di asrama 20 tahun lalu. Dan Dina berkata bahwa mungkin saja di sana bisa mengungkap fakta sebenarnya. Keesokan harinya, sorenya sepulang sekolah, mereka berempat berkumpul lebih dulu di kantin sebelum akhirnya bersama menuju ke ruangan perpustakaan dan arsip. Sore itu suasana sekolah mulai lengang karena sebagian besar murid sudah pulang. Rara dan ketiga orang temannya melangkah menuju ruang perpustakaan dan arsip. Sesampainya ruang perpustakaan dan arsip, mereka langsing masuk ke dalam. Ruangan itu cukup besar yang dibagi 2 ruangan, ruang depan untuk perpustakaan, ruang belakang untuk arsip. Mereka segera menuju ruang arsip dan mencari di bagian dokumen lama. Setelah beberapa lama mencari, mereka menemukan dokumen dan beberapa foto lama yang letaknya cukup tersembunyi di ruang arsip sekolah. Dokumen dan foto itu diletakkan di bagian belakang lemari arsip agar tidak mudah ditemukan orang. Mereka berempat melihat dan meneliti foto dan dokumen itu. Dari foto-foto dan dokumen itu, akhirnya terkuak kebenaran sesungguhnya. Kebenarannya adalah bahwa para murid yang terjebak di ruang loteng sekolah saat merayakan pesta ulang tahun itu, mereka sengaja dikunci dari luar sehingga mereka terkurung di dalam dan tidak bisa kabur karena jalan keluar hanya satu, melalui pintu yang terkunci dari luar. Pelaku penguncian itu adalah seorang gadis yang bersekolah di sekolah itu juga. Gadis itu awalnya hanya iseng mengunci mereka dan meninggalkan mereka di dalam loteng, dengan maksud supaya kelakuan mereka yang merayakan pesta ultah di loteng itu diketahui oleh guru keesokan paginya dan mereka mendapat hukuman dari guru. Tapi itu tidak pernah terjadi karena takdir berkata lain dan terjadilah insiden kebakaran besar itu.
Pelaku penguncian itu ternyata anak dari kepala sekolah. Itulah kenapa sekolah menutupi kasusnya agar nama sekolah tidak menjadi jelek dan kepala sekolah menolak untuk menyelidiki penyebab kebakaran yang diklaim karena korsleting listrik. Keesokan harinya, sepulang sekolah sorenya, Rara berniat untuk bertemu dengan kepala sekolah lama, Pak Hadi, yang sudah pensiun. Rumahnya cukup jauh dari rumah Rara. Kalau naik ojek online, jarak tempuhnya kurang lebih plus minus 10 menit. Sesampainya di sana, Rara mengetuk pintu rumah Pak Hadi. Tak berapa lama Pak Hadi keluar dan mempersilahkan Rara masuk ke dalam. "Silakan masuk, Dek Rara," kata Pak Hadi. Rara pun masuk ke dalam. Setelah duduk di ruang tamu bersama Pak Hadi, Rara membuka percakapan. "Mohon maaf, Pak. Maksud kedatangan saya ke sini adalah ingin menanyakan kebenaran kasus kebakaran asrama 20 tahun yang lalu. Apakah Bapak mengetahui sesuatu tentang kasus itu?" tanya Rara. Pak Hadi menjawab dengan ketus. "Kenapa kalian terus mengusut masa lalu itu? Lebih baik kalian hentikan," ancam Pak Hadi dengan suara dingin. "Tapi kebenaran harus dibuka, Pak, agar arwah mereka bisa tenang," jawab Rara tegas. "Saya juga sudah mengetahui fakta sebenarnya mengenai kasus kebakaran itu, Pak. Sebaiknya Bapak mengungkapkan kebenarannya dan meminta maaf kepada orang tua para korban yang menjadi korban keisengan anak gadis Bapak yang berbuah petaka, Pak." Pak Hadi tak bisa berkata-kata dan mengerutkan dahi. Akhirnya Pak Hadi berkata dengan kepala tertunduk, "Baiklah, Dek Rara. Saya akan mengungkap kebenarannya dan meminta maaf secara langsung kepada orang tua para korban." Seminggu setelah kepulangan Rara dari rumah Pak Hadi, mantan kepala sekolah Rara yang lama, Pak Hadi sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Beliau meminta maaf kepada seluruh keluarga korban dan menyantuni keluarga korban. Sedangkan anak gadisnya Pak Hadi, si pelaku pembunuhan teman-temannya di ruangan tertutup hingga terbakar habis, sudah dipenjara. Dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Gedung asrama yang lama sekarang sudah diperbaharui, dicat ulang untuk menghilangkan kesan kusam dan seramnya. Pada suatu pagi, di lorong asrama, Rara merasakan tengkuknya dingin dan bulu kuduknya berdiri. Refleks Rara membalikkan badannya. Di belakang Rara tampak sosok gadis bergaun kuning yang selama ini selalu menghantui Rara. Sosok itu kali ini tidak tampak menyeramkan, melainkan tampak ramah dan tersenyum kepada Rara. Gadis itu berkata, "Terima kasih, Rara." Dan perlahan gadis itu pun menghilang dari hadapan Rara. Rara pun tersenyum dan berkata, "Beristirahatlah di surga, wahai gadis bergaun kuning." Itulah tadi kisah horor yang pernah dialami teman saya, Rara, sewaktu dia masih duduk di bangku SMA. Sampai sekarang pun asrama itu masih ada dan masih dipergunakan untuk tempat tinggal para siswi. Akan tetapi, kisah kelam yang pernah terjadi di masa lalu tidak akan pernah bisa dilupakan begitu saja dan akan selalu diceritakan dari generasi ke generasi sebagai kisah horor di sekolah. Kalau di sekolah kalian ada kisah horor apa? Coba tulis di kolom komentar. Saya Husfare, sampai ketemu lagi di kisah horor lainnya hanya di channel kesayangan kita ini.